Amin. Hadirin Bapak Ibu, para peserta rapat kerja daerah yang kami hormati, mengawali kegiatan pada siang hari ini, mari acara kita buka bersama dengan bacaan Ummul Quran al-Hadin al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Ibu Wali Kota Semarang yang saat ini diwakili Bapak Kadar Bapak Haji Anies Sofyan. Yang saya hormati Ketua LPDI Kota Semarang Profesor Dr. Hajar Adeni LCMA. Yang saya hormati Kasih Pimpinan Masyarakat Islam Bapak Haji Sumari yang insya Allah tahun ini akan mengakhiri masa kerja, bukan masa tadi, masa kerja. Bapak-bapak, ibu-ibu, para peserta rapat kerja daerah LPDI Kota Semarang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bersama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada siang atau sore hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersilaturahmi untuk mengikuti rapat kerja LPDI Kota Semarang. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di hari Yaumul Qiyamah. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, membicarakan tentang LPDI, saya diminta sambutan. Saya baru tahu kemarin sore, Pak diminta sambutan di rakor LPDI Kota Semarang. Saya tadi malam itu berpikir, saya ini orang yang tidak pernah menangani LPDI secara serius. Saya jujur sama Pak Ali. Saya tidak punya pengalaman menangani MTQ baik tingkat kota, provinsi atau nasional. Saya hanya punya pengalaman menangani lomba baca kitab mulai tahun 2009, 2014, 2000 per 3 tahun. 17 terus karena ada Covid tahun 2023. Saat kalau dibaca kitab itu namanya MKK. Musyabakoh Qiraatul Kutub. Gak usah ditakoi, kutub selatan atau kutub utara. Pokoknya kutub gitu. Zamannya kita kan kutub. Musyabakoh Qiraatul Kutub. MKK pertama, kedua, ketiga, keempat selalu didominasi oleh Jawa Timur. Ini Pak siap Pak, karena orang Madura. Tetapi ketika saya menjadi staf, saat itu maaf, ini sekilas sedikit aja. Stafnya Pak Farhani. Saya diajak Pak Farhani ke event MKK nasional. Di dalam hati saya begini, saya kok jadi kasih MKK atau pesantren, saya siap untuk tuan rumah MKK Jawa Tengah. Saya buktikan mimpi itu. Saya dilantik kasih oleh Pak Khairuddin. Saya buktikan kalau MKK
kelima Jawa Tengah harus juara umum 1. Tepuk tangan. Hebat. Ini juga yang kita keenam. Saya pindah 4 tahun berikutnya pindah ke Urais, urusan agama Islam. Kalau di kabupaten itu ya Pak Sumari itu ngurusin nikah, lucu apa jangan lagi nikah, terus orang cerai, pengasihatan macam-macam itu. Dilantik jadi kabit itu hanya sekitar 2-3 bulan. Semuanya saya punya obsesi yang sama, mencari untuk juara 1 itu sulit, tapi lebih sulit mempertahankan juara 1. Jadi kalau panjenengan mencari pasangan kok sulit mencari pasangan, itu lebih sulit mempertahankan pasangan. Karena apa? Mencari pasangan paling 1-2 bulan, 1-2 tahun, ya kan? Tapi mempertahankan pasangan setelah ijab kabul itu terus cobanya luar biasa. Nah ini bapak-bapak ibu, MTQ di Kota Semarang, secatatan saya oleh tim saya di Kemenak Kota Semarang itu juara umum 1-2 tahun berturut-turut. Wah, hebat. Itu betul ya? Betul. Tahun kemarin dan tahun kemarinnya lagi ya? Ya. 2023 dan 2024. 2022 dan 24. Berturut-turut. Itu sulit. Itu kalau ketua LPTK tidak Dr. Yuyun mungkin nggak bisa. Saya nggak bisa. Ketuanya kok untung Bu Yuyun, dosen saya. Nah, semisal ketuanya kok saya Pak Ali, saya pastikan tidak juara umum lah. Maka jangan saya, tetap Bu Yuyun. Bapak Ibu, di lembaga LPTK itu ada 2 hal. 1, kalau Jawa Tengah itu mau pengen juara umum 1, kalau Kota Semarang itu pengen juara umum 1, yang pertama adalah bibit-bibit mutiara yang di pesantren atau tidak di pesantren, cek. Saya meyakini Kota Semarang ini orang yang pinter-pinter dari pedesaan datang ke Semarang, pindah ke Semarang. Mumpung KTP-nya kan menggunakan KTP Jawa Tengah kan Pak. Pas itu kesempatan. Orang di Al-Hikmah 2 Brebes, orang di Al-Anwar Sarang, orang di Yanbul Quran, orang di JPRU Guyangan. Begitu kuliah ke Semarang. Itu kesempatan, itu peluang. Maka mutiara-mutiara itu, bapak-bapak, ibu-ibu, harus disampaikan secara langsung dengan Bu Yuyun atau timnya Bu Yuyun. Setelah itu bapak-bapak, ibu-ibu, proses itu juara 1 itu penting. Juara 1. Tetapi proses menuju juara 1 itu sangat lebih penting. Kenapa? Itulah butuh pendampingan, butuh konsentrasi, butuh untuk menseriusi. Maaf ini. Peserta MTK Jawa Tengah yang saya kirim ke nasional itu jumlahnya ada kurang lebih 25 putra, 25 putri. Hanya ada 50. Yang tidak juara 1 karena skornya tidak sampai gridnya itu tidak sampai 83, itu ada sekitar 7 orang, termasuk putrinya Kiai Taufik Amsilati. Maaf, ada satu majelis Dewan Hakimnya itu Kiai Lafan Kudus, Pak Amin Handoyo, tidak bisa memberikan penilaian, Pak Ali. Di majelis itu ditanya apapun oleh Dewan Hakim, semuanya bisa. Akhirnya penilaian dipending. Tambah Dewan Hakim. Ya, tambah Dewan Hakim dari Al-Anwar. Selain Kiai Lafan, Pak Amin Handoyo, sama di Pak Amin. Pak Amin itu adalah ketua LBM PBNU periode kemarin. 3 orang itu memberikan pertanyaan nomor 1, nomor 2, nomor 3, semuanya bisa.
tiga dewan hakim yang pintar-pintar itu yang direkomendasikan oleh Gus Gopur. Ini Pak Rasid, laporan. Gimana? Tiga peserta di majelis ini semuanya pintar. Di majelis fikih Berat. atau usul fikih saat itu. Rekomendasinya apa? Suruh pingsut. Itu provinsi itu. Itu provinsi. Suruh pingsut. Terus akhirnya, ya nggak sampai pingsut lah. Akhirnya dipertimbangkan macam-macam. Nomor 1 itu Al Anwar. Nilainya 92. Sekarang. Nomor 2 itu YPRU Pati. Iya kan. Jangan. Iya kan. Nilainya 91,5,05. Yang ketiga Fadlul Wahid Grobogan. Nilainya 91. Tapi seluruh dewan hakim itu direkomendasikan untuk bidang lain yang belum memenuhi passing grade itu 83 itu. Itu ada 7 orang. Ketika itu kita lakukan tidak keluar dari juknis karena juknis itu tidak mengatur passing grade. Passing grade itu adalah tim kami dari Jawa Tengah untuk lomba baca kita. 7 orang itu kita ikutkan dengan bantuan langsung kiai-kiai. Saya tawarkan tanya Ki Taufik Yun izin putri jenengan namanya niki nomor 2 mohon izin ditugaskan oleh Pak Kakamil di majelis ini putri. Terus mohon izin di PRU Pak Kiai Najib Suyuti, saya semua. Saya kalau masalah begitu itu sergap, semuanya sergap. Dan semuanya karena pejabat Pak Ali, bawa bantuan. Dan bantuannya beda dengan itu. Kalau itu kan bantuan doa. Itu bantuan. Setelah dibuka, data tadi dibuka ya, 92, 91,5, 91 dibuka. Al Anwar. Yang juara 1 siapa? Anaknya Gus Gopur. Anak Gus Gopur, putri Mbak Maimun. Terus juara 2. Saudaranya Kiai Najib. Seketurunan. Ketika Fadlul Wahid itu masih saudara dengan dia almarhum yang Fadlul Wahid itu. Ternyata Pak Bu, itu gimana itu tidak tahu sama sekali tentang data. Pure, wes kitab yang dipakai sudah. Saya mohon bapak-bapak ibu-ibu, dewan hakim yang di MTQ, Kota Semarang terutama, harus menjaga objektivitas, betul-betul dijaga. Jangan karena dekat kepala kantor, jangan dekat dengan Pak Kasih, terus dekat dengan penyuluh kecamatan Gaya Besari, itu jangan begitu. Tapi kalau dia itu memang prestasi, kasih kesempatan juara 1. Kasih kesempatan juara 1. Begitu. Tolong proses ini bapak-bapak ibu-ibu harus dimulai karena tema yang hari ini yang saya baca itu adalah revitalisasi kan. Itu maka penting untuk kita jadikan konsep bersama-sama. Yang terakhir, bapak-bapak ibu-ibu, kalau di Kota Semarang ada dewan hakim nasional. Dewan hakim nasional kan termasuk Bu Yuyun. Itu nanti diminta ada model pembinaan yang sifatnya adalah semacam slogan. Maaf, kami juga mendelegasikan dari pesantren-pesantren seizin kiai di tempatnya kinaan, mondok Pak. Mondok 2-3 bulan di situ. Kinaan bilang Pak Mutasid bawa ke tempat saya, akan saya deal. Jadi dewan hakim yang di Jawa Tengah di MTK itu tidak sekedar penilaian, tetapi ada semacam pemandu bakat begitu. Oh, bisa ini kok sebentar kiroah ya. Ini dikasih Jawa ini kok bagus, Jawa kok bagus, Ros kok bagus, Usai kok bagus. Warik, Jawa yang paling tinggi kira-kira apa? Wamin. Sebesar apa? Kita apa lagi? Sebesar lah. Tolong bapak-bapak ibu-ibu dewan hakim juga dijaga
objektivitas Dewan Hakim itu karena menjaga nama Kota Semarang. Kota Semarang ini akan menjadi catatan positif 2 tahun terakhir di MTQ tingkat provinsi. Walaupun di tingkat nasional Jawa Tengah nomornya itu dulu pernah nomor 7 atau berapa, terus sekarang nomor 21 atau berapa itu? Ada berapa? 16. Artinya prestasinya itu belum seimbang dengan potensinya yang di Jawa Tengah. Nah, maka menurut saya, Bu Yuyun, Pak Ali, dan Bapak yang lain, tolong nanti agak serius di proses penyeleksian dan pendampingan itu. Sekali lagi, anggaran yang cukup besar yang dialokasikan oleh pemerintah kota, apalagi sekarang Gus Yassin terpilih lagi menjadi wagub, itu ada wacana MTQ nasional itu 5 tahun yang akan datang dalam periodenya beliau akan ada yang ditarik ke Jawa Tengah sebagai tuan rumah. Ini tantangan dan ini kesempatan bagi orang yang tidak melihat itu peluang atau kesempatan, beban. Tapi bagi saya selaku kepala kantor, saya akan memetakan, saya akan konsultasi dengan Pak Ali, konsultasi dengan Bu Yuyun dan para alim, para ulama, apa yang dilakukan. Biasanya kalau MTQ itu pasti targetnya ada 2. 1, sukses kejuaraan. 2, sukses penyelenggaraan. Maka 2 hal itu, sisi penyelenggaraannya bagus, sisi kejuaraannya bagus. Penyelenggaranya bagus, orang juara, orang mata pena. Juara, tapi penyelenggaranya tidak bagus, tidak punya catatan kesan yang positif untuk kafilah provinsi lain. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, mohon maaf kalau sambutan saya itu ngomong idul macam-macam lah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Fauzin SAD dan Adi FPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khusus Kota Semarang secara lancar Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Allah, pada hari dan bulan ini kami semua memohon kepada-Mu agar bekerja daerah Semarang bertahan menyelamatkan yang berprestasi dan meningkatkan generasi. Ya Allah, Engkau penjaga jadikanlah Al-Quran menjadi teman setia yang senantiasa bersanding dengan melalui berbagai program pengembangan beliau. Amin. Ya Allah, Engkau pencipta dari buku kematian. Jadikanlah Al-Quran menjadi teman yang menyenangkan dalam masa-masa kematian. Menyenangkan roh kami di perdamaian dan kesucian, sehingga roh kami terus meningkatkan versi Al-Quran dan akan surut sampai ajal menjulurnya di dalam kemudian. Ya Allah, Engkau pemberi sabar. Jadikanlah Al-Quran menjadi sabar dalam kehidupan kami berarti dari kiamat, sehingga LPTI banyak berperan dapat mengambil penuh manfaat sebagai jalan kami memperoleh rahmat. Amin. Allahumma Al-Quran
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selesai sudah acara pembukaan. Syukurillah ala nikmatil hamdalah kepada Bapak Ibu narasumber. Mestinya pada siang hari ini nanti akan diisi 3 narasumber. Namun demikian satu narasumber dari provinsi, mudah-mudahan nanti bisa segera hadir. Oleh karena itu akan segera kita mulai pesan Pak Kadek. Ikan sepat, ikan gabus, katanya begitu. Biasa pejabat itu kalau weekend itu biasanya agendanya banyak sekali. Oleh karena itu tidak perlu ada kenalan. Kebangetan kalau tidak kenal dengan Rob Yudun, ya. Jadi Bapak Ibu yang hormati, jadi tadi sudah banyak sampaikan oleh beliau Bapak Kepala bahwa kepemimpinan LPTI Kota Semarang yang dinakodai oleh beliau Prof. Yudun ini sudah 2 kali berturut-turut menjuarai tingkat provinsi Jawa Tengah. Tepukan. Tapi beliau tidak berdaya kalau tanpa adanya support dari Pak Kadek. Betul? Betul. Hebat Pak Kabaknya. Prof. Yudun dan Pak Kadek juga tak berdaya tanpa kehadiran support beserta dari panjenengan semua. Jadi 3 unsur ini tidak bisa ada yang kita pisahkan. Oleh karena itu, mari untuk melanjutkan acara diskusi pada siang hari ini, beliau Pak Kadek mestinya di nomor 3. Tapi pilihnya yang pertama, ya, kepada beliau Bapak Kadek dengan tema sinergi dan inovasi program LPTI untuk peningkatan prestasi tilawatil Quran yang akan disampaikan beliau. Waktunya nanti tidak usah lama Pak Kadek, 10 menit maksimal, nanti diskusinya saja yang perlu diperpanjang. Monggo kepada beliau Bapak Kadek kami haturkan. Mohon izin Bapak Ibu, Oke. Mas Dayo. Iya. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurillah, wa ni'matillah, la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Ketua Harian LPTI Kota Semarang, Buda Yuyun. Yang saya hormati moderator kita, Bapak Kiai Sumari, dan narasumber yang masih kita tunggu dari Biro Kesra Provinsi Jawa Tengah, Bapak Kiai Yusuf. Mudah-mudahan tidak lupa, maklum sepuhnya Pak biasa. Ya, bersyukur pada Allah tentunya pada siang hari ini, khususnya sudah di luar jam kerja, kita harus mundur tapi masih menyempatkan untuk hadir di dalam forum ini. Mudah-mudahan termasuk amalan ibadah kita dari Allah SWT. Yang kedua, pada kesempatan siang ini izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan lebih fokus ke persiapan musda. Karena apa? Saya agak galau. Yang kita sudah rencanakan matang-matang mau ke Lombok, ternyata kepedesan Pak. Ya, jadi ada instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025, ini biar semua paham, bahwa anggaran pendapatan belanja nasional dan daerah ini hendaknya benar-benar dioptimalkan, diirit-irit
Sampai kami pun di kantor tanda tangan biasa gede dari 50%. Betul-betul ini ada satu perintah yang harus ditindaklanjuti semuanya, bahwa ada efisiensi anggaran sampai ada yang sampai ke 91%. ATK itu 91%. Untuk kegiatan-kegiatan FGD, seminar dan sebagainya, termasuk kegiatan kita seperti ini dipakai sampai 53%. Habis. Dan saya tidak usah ngomong yang lain-lain. Yang penting mudah-mudahan kelompoknya tetap jalan. Berusaha. Ya, Bapak Ibu sekalian, LPTK kita ini delala di tanggal 15 November itu sudah berakhir, sehingga mau melanjutkan untuk pengelolaan hibah tahun 2025 ini belum bisa, karena dasar hukumnya, payung hukumnya sudah expired. Jadi kepengurusan kita ini sudah expired sejak 15 November, maka harus segera direorganisasi. Nah ini, untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak berpanjang lebar, mengingat poin 3, kedudukan, pengangkatan dan tanggung jawab pengurus LPTK. Pengurus LPTK tingkat kabupaten kota berkedudukan ibu kota kabupaten dan atau kota diangkat dan diberhentikan oleh bupati atau wali kota. Paham ya? Jadi yang berperan, yang berkepentingan, yang punya penang milih pengurus LPTK kota bukan LPTK kecamatan. Harus bisa dibedakan. Paham ya? Ojo kaya bantu LPTK. Ya. Karena kalau bantu LPTK memang di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga yang punya hak itu di kecamatan. Kalau tidak, maka Bapak Ibu yang hadir pada hari ini harus dipertegas. Yang punya hak itu wali kota. Jadi nanti wali kota akan menetapkan siapa sih pengurusnya, tentunya dibantu oleh pengurus saja akan bentuk tim formatur. Paham ya? Nah, oke Lora, wah kok nanti pengurus ada di kok Solo dibuka yuk. Nah ini jadi Bapak Ibu paham, ini beda. LPTK ini beda dengan lembaga yang lain. Jadi sesuai dengan dasar aturannya bahwa LPTK ini untuk kota ini yang mengangkat, memperhatikan itu adalah wali kota. Kalau kecamatan ya Pak Camat, gitu. Kalau provinsi ya gubernur. Kalau di tingkat nasional memang itu Menteri Agama. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini LPTK kita ini sudah sejak tahun 2019. Tahun 2024 tanggal 15 November sudah berakhir, sehingga kami sebenarnya dari awal merencanakan Februari ini kita akan melaksanakan studi komparasi dalam rangka persiapan MTQ Provinsi Jawa Tengah dan MTQ Nasional. Kita akan ajak Bapak Ibu ke Lombok, tapi belum pesan. Sehingga ini harus kita kaji ulang. Nah, ini Bapak Ibu pengurus kita di 2019 seperti ini. Mungkin tidak harus saya bacakan satu persatu. Yang jelas ini sudah berakhir semuanya. Untuk itu mekanisme pemilihan pengurus LPTK ke depan ini sudah Yul nanti membuat SK formatur yang ditandatangani oleh ketua LPTK ketua harian. Jadi nanti sudah buat SK, menandatangani SK yang sudah disepakati, tim formaturnya siapa saja. Kemudian rapat tim formatur menyusun kepengurusan LPTK Kota Semarang. Kemudian setelah terbentuk calon pengurus atau susunan kepengurusan periode 2025-2029, maka disosialisasikan
calon-calon pengurus itu kepada LPTI sekota Semarang. Kemudian sekaligus menyusun konsep SK Wali Kota dan dilakukan pengukuhan pengurus LPTI oleh Wali Kota Semarang. Ya. Bapak Ibu sekalian, tugas pokok tidak usah diperjelas. Nah, ini fasilitasi dari pemerintah Kota Semarang untuk daerah LPTI tahun 2025. Anggaran kita mestinya ini, anggaran pemerintah adalah 1,5 miliar. Kata nih, cukup kerupuk untuk sak bulan. Tapi karena ada efisiensi, maka kemungkinan besar nanti akan dipotong 50%. Sehingga tinggal 750 juta ini untuk pelaksanaan MTQ Kota Semarang yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan September tahun ini. Kemudian tidak ada lagi gebyar pembukaan MTQ. Cukup nanti dibuka oleh Bunda Yuyun. Kalau arah biasanya kan gitu, untuk acara seremoni itu cukup undang 15 orang saja cukup lah. Untung pengantin. Di videonya ada itu, jadi bukan untuk apa namanya pidatonya Pak Presiden. Tumpang sendiri ya. Untuk hibah ini, hibah LPTI yang 500 juta ini belum bisa dimanfaatkan karena pengurusnya masih pensiuner, belum bisa. Kalau dulu berani, nanti apa ya langsung. Makanya beliau tidak akan berani untuk melaksanakan kegiatan LPTI mau anggaran hibah. Makanya kita percepat tahun ini, di bulan Februari ini kita akan coba segera membentuk informatur, kemudian rapat informatif untuk menentukan pengurus ke depan, dan pada bulan Maret setelah pelantikan wali kota wakil wali kota baru kita ajukan tanda tangan wali kota untuk pengesahan kepengurusan LPTI Kota Semarang, dan tentunya dilakukan pengukuhan. Nah kapan? Nah ini yang masih menjadi tanda tanya, karena untuk pelantikan gubernur, bupati, wali kota se-Jawa Tengah ini ternyata gubernur, wali kota Semarang dan 2 bupati ini termasuk yang ditunda bulan Maret. Diundur. Ya, diundur. Tidak tahu pastinya kapan, kita belum tahu, tapi gambarannya bulan Maret. Cuma anak Maret itu kan masih puasa. Mending itu pas lebaran malah bisa halal di halal ngirit ngirit ya betul itu ngirit. Dan kalau Pak Presiden sudah mencanangkan efisiensi mending lebih ngirit, tapi memang lebih ngirit lagi dilaksanakan di bulan puasa tantangnya ya kan begitu. Kita berdoa mudah-mudahan ibadah kita ini tidak masuk ke refocusing ataupun Amin. efisiensi. Karena kemarin sudah ada gambaran hibah PMI pun akan di refocusing. Jadi saya ini ketakutan juga ini jangan-jangan dari ini termasuk yang hilang. Kalau ini termasuk yang hilang ya sudah wassalam. Ya kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Nah kemudian dalam rangka ini yang sudah kita lakukan dalam rangka optimalisasi dari pelaksanaan kegiatan MTQ di Kota Semarang khususnya, Sanggar-sanggar sudah terbentuk. Triwulan pertama sudah akan datang bulan Maret nanti. Tentunya data sudah masuk semuanya. Ini tidak menunggu wali kota. Ini bisa sudah siap untuk dicairkan. Padahal Bapak Ibu belum kerja kan itu. Dari Sanggar mana Pak Ketua yang sudah apa ngajar jujur itu? Acung tangan. Monitoring. Ya alhamdulillah. Paling tidak habis orang sing melaksanakan. Mewakili nah. Wes diwakili dosane ora akeh. Untuk kifayah. Kalau nggih wong urip terus bayar ayo. Nah ini untuk penganggaran asakit ini mengacu masih berkolaborasi dengan Bank LPTI. Per bulan mendapatkan langsung 500.000, dicairkan setiap 3 bulan sekali. Kemudian
tempat atau sarana-sarananya bisa di masjid, bisa di musola, bisa di pondok pesantren, bisa di balai kelurahan, bisa di mana saja. Silakan untuk saya ini. Kemudian mentor pelatih guru ustazah tentunya yang mempunyai kompeten di bidang MTQ. Ya kalau bisa ngajari kayak TPI ya jadi guru TPI wae, jangan di apa ya MTQ. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang perlu Bapak Ibu pahami bahwa mulai tahun 2025 ini kami sudah mendapatkan tugas untuk memetakan lembaga-lembaga yang ada yang mendapatkan bisaroh dari pemerintah kota melalui bagian desa. Amin. Jadi ini kemarin karena memang mendadak kami ditugasi untuk bisa mapping data-data calon penerima bisaroh yang belum dapat, maka sudah kita share ke semua grup, baik itu LPG, FKBT, GSM, P2JS, Waspau, Maudi, Marbon, Pinandita maupun Igra. Ini semua alhamdulillah datanya sudah settle semua, kecuali kemarin ada Maudi yang mau nambah lagi. Tapi yang jelas ini sudah agak real dan nanti akan segera menjadi bahan perencanaan untuk penganggaran di tahun 2026. Jadi sekaligus ini menjawab Mas Basir yang saya sempat menanyakan, jika apa toh? Jika bisa toh? Jadi pendataan ini adalah kereta pimpinan untuk perencanaan tahun 2026. Karena TAPD itu akan sidang maksimal di bulan April dan bulan Mei ini sudah harus masuk ke penganggaran RAPBD 2026. Kita berdoa dari LPG yang jumlahnya ada 6.108, ini termasuk usaha standar LPG. Ini penerima baru 3.000, masih kurang 3.108. Bayangkan, nak 500.000 sudah berapa miliar itu? FKBT dari Madin, Madrasah Dinia, jumlahnya 1.578, yang menerima baru 1.000, kurang 578. Guru sekolah minggu ternyata luar biasa, jumlahnya 1.712, baru menerima bisaroh 250, karena datanya baru dikirimkan kemarin. Nah ini kekurangannya masih luar biasa, 1.562. Modin. Ada yang nyambi motif di sini? Yang motif itu baru Yo motif yo. Guru TPK. Macam-macam. Motif ini ternyata ada 1.000 yang menerima bisaroh baru 600 dan luar biasanya motif itu bisarohnya sudah 1 juta. oh lumayan. Woi, ini di setiap FDD yang dilaksanakan oleh DPRD Komisi D ini selalu menjadi prioritas. Ditambah terus. Kenapa ditambah? Menyemangati dan dawet urip. Karena model itu rata-rata sudah sepuh dan tidak ada yang menggantikan. Nah, ngomong kok menjadi model itu longko banget. Longko, benar-benar longko. Makanya dari komisi itu betul luar biasa memberikan bisaroh yang memikirkan betul-betul, memikirkan bapak-bapak ibu-ibu yang bergerak dalam bidang perawatan jenazah. Itu profesi langka yang tidak ada sekolah model atau lulus dari model tidak ada. Model itu panggilan jiwa. Imam Udin. Kadang kala model dapat bisaroh. Nyolati oke, nalken ke oke, tapi nak penyucian nak wani lah. Banyak itu, kalau mengkampani nggak berani. Mungkin kau. Banyak, mungkin kau. Anak bebas Ciri-ciri nih. Perawat jenazah juga. Kemudian pos-pos ini sudah 1.080 ternyata masih kurang. Jumlah total 1.350. Di Paudi ini juga di data 165 tapi ternyata masih lebih. Kemarin sore sudah
audiensi dengan kami. Marbot ini tentunya sejumlah masjid. Data kami sesuai dengan data di Dewan Masjid Indonesia Kota Semarang ini sejumlah 1.525. Kalau ada masjid-masjid baru yang sudah beroperasi, silakan segera mendaftar ke DMI kecamatan sehingga nanti bisa diusulkan untuk mendapatkan bisaroh di 2026. Kemudian nanti gimana? Kalau musola tidak boleh. Tidak boleh. Musola cilik bermuat lima. Musola kantor. Musola kantor mana? Nah, kemudian yang terakhir IGRA ini baru dalam tahap usulan dan ini sudah masuk ke dokumen sehingga nanti kalau ini di-ACC oleh TAPD dan DPRD tentunya nanti ini akan merubah perwal yang sudah ada untuk bisa difasilitasi seperti lembaga-lembaga yang lain. Kalau ini nanti jumlah penerima yang totalnya sudah sekian banyak 6.500, 1.700 ini Pak anggaran kami sekarang sudah 48 miliar itu hanya untuk